Anak-anak, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Alif Diah Yunitasari dari KKG PAISD Kabupaten Trenggalek. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak soleh. Pertemuan ke-11 dengan judul Indahnya Saling Menghargai. Pendidikan Agama Islam kelas dasar. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna saling menghargai sama manusia. Siswa dapat menyebutkan contoh saling menghargai keyakinan, pendirian, dan pendapat orang lain. Semua manusia di dunia ini bermula dari Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang di antaranya adalah kita. Allah menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut kerinting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimul khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Di sini saling menghargai yang akan kita bahas ada 3 macam. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Kita bahas satu persatu. Menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakan sholat subuh sesuai dengan tuntutan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain yang berbeda agama. Jadi, walaupun kita beragama Islam, kita tetap harus rukun dengan teman yang berbeda agama. Ada yang beragama Konghucu, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Tetap rukun, saling menghormati, dan saling menghargai. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Dalam belajar kelompok, ketua kelompok harus bijaksana dengan semua pendapat harus dihargai. Hikmah perilaku saling menghargai yang pertama adalah hidup rukun dan damai, mempererat tali persaudaraan, mudah menyelesaikan masalah, dan mengurangi permusuhan. Latihan soal kali ini adalah, bacalah cerita ini kemudian jawab soal di bawah. Yusuf mempunyai teman bernama Sulaiman, Harun, dan Yohanes. Sejak kecil mereka bersahabat,
karena rumah mereka dekat. Pada suatu hari, Yusuf melihat Harun sholat subuh tanpa doa kunut, sedangkan Sulaiman menggunakan doa kunut. Kemudian mereka belajar kelompok bersama. Dalam diskusi, Harun dan Sulaiman berdebat karena perbedaan pendapat. Setelah itu mereka berangkat sholat Jumat, kecuali Yohanes yang menunggu mereka di rumah. Pada hari Minggu, mereka ingin bersepeda bersama. Namun Yohanes tidak bisa ikut karena harus ke gereja bersama keluarganya. Demikian. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana seharusnya sikap Yusuf melihat Harun dan Sulaiman sholat subuh ada yang menggunakan doa kunut dan tidak? Yang kedua, bagaimana sikap Yusuf sebagai ketua kelompok melihat Harun dan Sulaiman berdebat dalam diskusi? Yang ketiga, bagaimana sikap Yohanes ketika ditinggal teman-temannya untuk sholat Jumat? Dan yang terakhir, bagaimana sikap Yusuf dan teman-teman jika Yohanes tidak bisa ikut bersepeda karena dia pergi ke gereja bersama keluarganya? Silakan dikerjakan anak-anak ya di rumah. Selamat belajar. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.